Selanjutnya itu tentang asas Bernoulli. Indikator soalnya itu menentukan nilai besaran gaya angkat, kecepatan aliran udara atau tekanan yang berkaitan dengan asas Bernoulli. Nah, bisa dilihat pada bagan, gaya angkat ini merupakan jenis dari gayanya. Kemudian kecepatan aliran udara ini merupakan sama seperti kecepatan linier. Kemudian tekanan itu merupakan lanjutan dari gaya. Nah, dimana yang kita bahas ini merupakan besaran-besaran turunan. Selanjutnya itu dimana ini ada gambar sayap pesawat. Nah, pesawat dikatakan terbang jika memenuhi dua syarat, yaitu V1 sama lebih besar daripada V2, kemudian V2 lebih besar daripada V1. Nah, V1 ini itu adalah kecepatan aliran udara di atas lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah. Kemudian P2 di mana tekanan udara di bawah sayap pesawat itu lebih besar daripada tekanan udara yang berada di atas sayap pesawat. Nah, di sini ada soal di mana udara melewati bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat, di mana masing-masing itu 150 untuk yang atas meter per sekon dan 140 meter per sekon untuk bagian bawah. Nah, di mana kita diketahui juga di sini ada massa jenisnya itu 1,2 kilogram meter kubik untuk massa massa jenis udara. Kemudian luas penampang pesawat itu 20 meter persegi. Nah, berapa sih gaya angkatnya? Kita bisa jawab dimana di sini tuh dianggap Y1 sama dengan Y2 karena tidak diketahui gitu. Selanjutnya itu kita bisa tahu bahwa persamaan Bernoulli itu yaitu P2 ditambah setengah rho G V2 kuadrat ditambah rho G Y2 sama dengan P1 ditambah setengah rho G V1 kuadrat ditambah rho G Y1. Nah, kita bisa karena kita tahu bahwa Y2 sama dengan Y1, jadi kita bisa persamaan bisa menjadi P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini juga persamaannya bisa dirubah karena bisa dipindah ruaskan menjadi P2 dikurangi P1 sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, di sini untuk kita tahu bahwa persamaan pada Bernoulli juga bisa jadi F1 sama dengan F1 dikurangi F2 sama dengan P2 dikurangi P1 dikali A. Ini untuk persamaan Bernoulli. Nah, selanjutnya kita bisa substitusikan tadi persamaan tadi menjadi F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikali A. Nah, kita masukkan nih tadi variabel-variabel yang sudah diketahui, nanti dikalikan. Selanjutnya hasilnya itu gaya angkatnya itu jadi gaya angkat sayap pesawat itu 34.800 Newton. Nah, dimana kita tahu bahwa sayap pesawat itu ada dua, jadi karena kita mau mencari total gaya angkat pada pesawat, jadi kita dikalikan 2. Jadi sehingga hasilnya itu adalah gaya total angkat pesawat itu adalah 69.600 Newton. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan, yaitu menentukan nilai salah satu besaran cakram gabungan tersebut pada gambar dua piringan atau cakram yang jari-jarinya berbeda diputar pada porosnya. Nah, ini biasanya ada di kasus penerapan gerak melingkar, di mana yang ada pada bagan konsep dan peta konsep yang sudah dibuat oleh pemateri, bahwa besaran yang ada di gerak melingkar adalah percepatan linear, percepatan sudut, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Oke, langsung ke soal yang mana di sini soal perhatikan cakram ganda pada gambar di samping.
Jari-jari cakram yang lebih kecil 2 meter dan jari-jari yang lebih besar 4 meter. Jika kecepatan linear pada cakram yang lebih kecil sebesar 5 meter per second, tentukan kecepatannya linear yang lebih besar. Oke, jadi pertama-tama di sini diketahui bahwa R1 itu 2 meter dan R2 itu 4 meter, dan di sini ada V1 di mana V1 itu ada 5 meter per second, dan ditanyanya adalah V2. Ya, jadi kita gambar di sini, ini ada di mana dua cakram yang dipasang pada poros yang sama sesuai dengan indikator yang ada. Jadi ingat kalau di kasus ini kecepatan sudutnya atau omega itu kedua cakram itu sama. Jadi omega 1 sama omega 2 itu sama. Jadi V1 R1 sama dengan V2 R2. Untuk mencari V2 itu adalah V1 R2 per R1. Kita tinggal masukkan, yaitu tadi V1 nya itu adalah 5 dikali R2 nya ada 4 dibagi R1 nya itu ada 2, jadi hasilnya adalah 10 meter per second. Jadi kecepatan linear yang ada di cakram kedua yang lebih besar itu adalah 10 meter per second. Oke, next. Di sini ada kesetimbangan benda tegak. Indikator soal yang akan kita bahas menentukan nilai salah satu besaran fisis yang berkaitan dengan aktivitas seseorang itu untuk menaik tangga dengan aman dan tidak tergelincir. Jadi di sini saya punya contoh soal sebuah tangga AB homogen yang panjangnya 5 meter dan beratnya 100 Newton. Ujung A-nya itu terletak pada lantai datar dan ujung B-nya itu bersandar pada tembok. Bisa dilihat ya pada gambar di samping. Nah, ujung A-nya itu berjarak 3 meter dari tembok dan koefisien gesek statisnya antara ujung A sama ujung B-nya itu sama, yaitu 0,5. Nah, maka berapakah jauh dari ujung A sampai ujung B yang dicapai oleh orang yang beratnya 500 Newton agar orang itu tersebut memanjat tangganya itu tidak tergelincir dan aman? Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu kalian harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada tangga tersebut. Nah, jadi kalian gambarin dulu. Jadi ada tangga, kemudian kalian gambarkan di mana letak gaya normal, kemudian gaya beratnya ke bawah, lalu gaya gesekannya, dan antara gaya normal A dan B itu kalian harus gambarkan agar kalian dapat memahami gambar tersebut. Nah, yang kedua itu kita menentukan arah gayanya dan besar gaya normal di A dan B. Nah, kita lihat lagi nih di titik B itu kita lihat bahwasannya NB itu tegak lurus terhadap dinding. Karena di titik B itu berhimpitan dengan dinding, maka ia tegak lurus terhadap dinding. Sama karena titik A juga berhimpitan dengan lantai, maka dia itu tegak lurus terhadap lantai. Kemudian kita bayangkan jika tangga itu tergelincir, maka tangga itu akan bergeser ke arah kanan. Nah, berarti gaya geseknya itu ke arah kiri. Lalu yang ketiga adalah kita harus memahami terlebih dahulu syarat benda dalam keadaan setimbang adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0.
Dan ingat bahwa arah gaya horizontal itu ke kanan itu selalu positif dan ke kiri itu selalu negatif. Kemudian arah gaya yang vertikal ke atas itu selalu positif dan ke bawah itu selalu negatif. Nah, kemudian kita menentukan sigma fx sama dengan 0 adalah yang horizontal adalah NB, maka FA sama dengan NB. Nah, sekarang kita menentukan gaya yang bekerja pada sumbu vertikal yang mana, yaitu NA, WT, dan W0. Lalu kita tentukan gaya gesek di A itu FA sama dengan mu NA. Nah, gantikan FA dari persamaan 1 itu NB sama dengan mu NA. Kemudian gaya gesekan yang di B itu FB sama dengan mu NB. Maka dari kedua persamaan tersebut kita dapat menggantikan NB dari persamaan 4. Jadilah FB sama dengan mu pangkat 2 dikalikan dengan NA. Nah, sekarang kita bisa lihat penjabaran dari persamaan tersebut itu menjadi mu kuadrat NA ditambah NA sama dengan WT ditambah dengan W0. Lalu tinggal kita masukkan 0,5 itu sebagai koefisien geseknya, kemudian WT-nya itu 100 dan W0 itu 500. Nah, lalu 600 dibagi dengan 1,25 adalah 480 Newton. Lalu masukkan nilai ke persamaan 3 dan lanjut ke persamaan 5 sehingga didapat FB-nya itu 120 Newton. Lalu terakhir tinggal kita gunakan jumlah momen gaya dari di titik A. Lalu kita masukkan angkanya sehingga didapat 300x sama dengan 1170. Nah, maka x sama dengan 3,9 meter. Maka jarak terjauh yang dapat ditempuh dari orang tersebut agar tidak tergelincir adalah 3,9 meter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi titik berat. Adapun indikatornya disajikan gambar dua buah benda simetris, siswa dapat menentukan koordinat titik berat pada benda tersebut. Nah, pada peta konsep yang kami buat, materi titik berat ini terjadi pada bangun luang dan bangun datar. Nah, pada materi titik berat ini juga termasuk ke dalam materi kesetimbangan benda tegar. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, pada soal tersebut disajikan dua buah gambar yang dijadikan satu. Nah, yang pertama ada gambar persegi dan yang kedua ada gambar segitiga. Nah, yang ditanya yaitu tentukan koordinat titik berat benda tersebut terhadap titik O. Nah, karena yang ditanya koordinatnya, maka yang ditanyanya adalah Z, di mana Z di sini terdiri dari X dan Y. Berhubungan gambarnya berbentuk homogen, maka kita langsung bisa menentukan nilai Y-nya yaitu sama dengan 4. Nah, berarti kita hanya menentukan nilai X-nya saja. Nah, adapun rumus X di sini yaitu X dikali A1, X1 ditambah A1 X sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, langsung saja kita lihat pada gambar pertama yaitu persegi. Nah, karena persegi dan sisinya 4, maka kita langsung bisa menentukan X1-nya itu sama dengan 2. 4 dibagi 2. Nah, untuk luasnya sendiri yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, untuk bangun kedua atau gambar kedua, yakni segitiga, untuk mencari X2-nya, rumusnya yaitu sepertiga kali tinggi. Karena tingginya 3 yaitu dari titik 4 sampai 7, maka sepertiga dikali 3 sama dengan 1. Itu dari titik 4 ke 7 sama dengan 1. Maka kita harus tambahkan 4 karena kita menghitungkannya dari titik 0. Maka X2 nya sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nah, adapun luas gambar kedua yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi. Karena alasnya dari 0 ke 8 berarti 8, alasnya tingginya 3, maka didapatkan luas gambar kedua yaitu sama dengan 12. Karena kita telah mendapatkan semua yang kita cari, kita langsung masuk ke rumus, yaitu kita dapatlah X-nya sama dengan 92 per 28, maka X didapatkan 3,3. Nah, maka koordinat titik Z-nya, maka koordinat titik berat tersebut yaitu 3,3,4, atau di option jawabannya C. Terima kasih.